Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Yusli Hayanti dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Inilah TVR 17 edisi Rabu 25 Mei 2022. Anggota Komisi 4 DPR RI Yohanis Franciscus Lema menilai target realisasi PNBP Kementerian Kelautan dan Perikanan masih rendah, yakni tidak sampai 1%. Target tersebut dinilai terlalu rendah dan hanya menguntungkan korporasi. Kementerian Kelautan dan Perikanan diminta menunjukkan komitmen dan keberpihakan terhadap pemberdayaan nelayan kecil. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 4, Direktorat Jenderal KKP menyampaikan realisasi penerimaan negara bukan pajak tahun 2022 terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data per 23 Mei 2022, realisasi PNBP KKP mencapai 657,09 miliar rupiah, yang terdiri dari penerimaan sumber daya alam sebesar 504,56 miliar rupiah, penerimaan non-SDA sebesar 146,20 miliar rupiah, dan penerimaan Badan Layanan Umum sebesar 6,33 miliar rupiah. Anggota Komisi 4 DPR RI, Yohanis Franciscus Lema menilai target realisasi PNBP KKP masih rendah dari apa yang sudah dipaparkan tidak sampai 1%. Target itu terlalu rendah dan hal itu hanya menguntungkan korporasi. Realisasi yang disebutkan 34,56% atau setara 657,09 miliar itu setara dengan 0,26% dari tangkapan tahun 2020 sebesar 224 triliun. Maka pertanyaan kami, Pak, ini siapa yang paling banyak dapat untung? Saya jawab saja sendiri, Pak. Tidak mungkin negara ini dapat untung. Tidak mungkin nelayan kecil tradisional dapat untung. Saya jawab lagi, 200 sekian triliun ini pasti untung besar didapatkan oleh korporasi perikanan, Pak. Kalau toh ada tenaga kerja yang kerja di... Andri, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI saat ini melanjutkan fungsi konstitusionalnya, terutama dalam rangka membahas rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, seperti menerima masukan masyarakat dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI, serta para pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata tersebut. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI guna menyerap masukan substansi terkait rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. DPR RI dan pemerintah resmi menyepakati rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata masuk dalam tahap pembahasan tingkat pertama. Dalam pembahasan tersebut, Komisi 3 DPR RI turut melibatkan para ahli serta akademisi yang berhubungan dengan pembahasan rancangan undang-undang. Anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menjelaskan, Komisi 3 DPR RI saat ini melanjutkan fungsi konstitusionalnya, terutama dalam rangka membahas rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Ini penting sekali karena upaya kita untuk melahirkan Undang-Undang khusus Hukum Acara Perdata ini produknya Republik Indonesia. Sebab hukum acara perdata kita yang kita pakai selama ini barulah warisan dari Belanda. Dalam RDPU yang berlokasi di Nusantara II itu, Hinca Panjaitan menyoroti beberapa poin masukan yang cukup krusial yang perlu dibahas.
seperti persoalan tingkatan persidangan agar lebih cepat, lebih murah, dan lebih sederhana. PK ini mereka minta, PK ini peninjauan kembali, mereka minta syaratnya jangan banyak-banyak. Jangan nanti itu digunakan untuk memperlambat gitu. Jadi menurut mereka hanya ada satu syarat untuk peninjauan kembali, yaitu adanya novum atau novelty atau kebaharuan bukti yang tidak sempat atau tidak ditemukan ketika persidangan di tingkat 1, 2, dan 3 tadi itu berlangsung. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI menjadi fasilitator seminar nasional dalam rangka peringatan Bulan Kesadaran Profesi Auditor Internal tahun 2022. Seminar nasional ini bertemakan strategi peningkatan efektivitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi untuk meningkatkan tata kelola organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI menjadi fasilitator seminar nasional dalam rangka peringatan Bulan Kesadaran Profesi Auditor Internal atau International Internal Auditor Awareness Month tahun 2022. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan seminar ini sangat penting dan bermanfaat bagi seluruh auditor. Ia juga mengatakan seminar ini bertujuan untuk memperkuat fungsi auditor internal untuk menjadi mitra dari stakeholder yang ada. Inspektorat kita terus perlu memperkuat metode dan cara kerja. Nah, seminar ini saya kira akan banyak bermanfaat untuk para auditor-auditor, baik di intern Sekjen DPR maupun di luar itu, ada dari lembaga-lembaga lain, untuk terus mempertajam cara melihat masalah-masalah yang ada di masing-masing unit, termasuk bagaimana mekanisme berkoordinasi, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Selain itu, seminar nasional ini juga meluncurkan majalah perdana Auditama. Majalah ini merupakan media informasi dan edukasi. Inspektur Utama Setjen DPR RI Setianta Nugraha mengatakan, majalah Auditama ini nantinya akan berisi tentang kegiatan pengawasan dan juga penampung pemikiran yang kritis. Di bidang pengawasan yang kita namakan majalah Auditama. Jadi majalah Auditama ini nanti akan berisi terkait dengan konten-konten kegiatan-kegiatan pengawasan, baik itu kegiatan real yang dilakukan Inspektorat Utama dan juga menampung pemikiran-pemikiran analitis dan kritis serta ilmiah dari teman-teman auditor. Dari Senayan, Jakarta, Rehan dan Bondan, TVR Parlemen melaporkan. Keputusan penyelenggara pemilu yang masih akan menggunakan kotak suara berbahan kardus pada pemilu 2024 akan terus dikaji oleh DPR RI. Laporannya sesaat lagi, tetaplah bersama TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.
Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17 pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut DPR RI akan mengkaji terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menyetujui penggunaan kembali kotak suara berbahan kardus untuk pemilu 2024. Apabila nantinya hasil kajian Komisi 2 DPR RI dinyatakan kardus aman untuk digunakan sebagai kotak suara, maka DPR RI akan mengizinkan usulan KPU tersebut. Berikut liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hasyim Asyari memastikan kotak suara berbahan kardus digunakan lagi dalam pemilihan umum atau pemilu 2024. Hasyim mengatakan penggunaan kotak suara kardus dilakukan demi efisiensi dan efektivitas. Dia juga memastikan keamanan dari kotak suara kardus meski tak berbahan aluminium lagi. Hasyim menjelaskan kotak suara aluminium merupakan aset negara dan baru dirakit saat menjelang pemilu maupun pilkada. Setelah pemilu dan pilkada usai, maka kotak suara aluminium itu dibongkar lagi untuk dikembalikan ke gudang. Yang menjadi masalah, KPU tak memiliki anggaran untuk gudang penyimpanannya. Oleh karena itu, KPU mengambil sejumlah langkah mengefisiensikan anggaran dan kinerja. Salah satunya dengan memutuskan penggunaan kotak suara berbahan kardus atau karton. Menyikapi kebijakan yang diambil KPU tersebut, anggota Komisi 2 DPR RI Aminur Rohman mendukung penggunaan kotak suara kardus karena dinilai lebih efisien dari sisi anggaran. Sedangkan dari segi keamanan, pihaknya meminta agar aparat penegak hukum dan petugas pemilu melakukan penjagaan ekstra dari awal hingga proses akhir rekapitulasi suara untuk menghindari kecurangan pada saat pemilu. Depan memang anggaran pemilu ini harus kita cermati lebih dalam agar tidak berspekulasi lagi, terutama menyangkut box pemilu. Ya, memang kalau dulu dari alumini itu memang harus disimpan, harus ada pergudangan. Kalau KPU nggak punya gudang, harus sewa gudang, ya toh. Nah, tentu semuanya ini harus dihitung. Jangan digeneralisasi bahwa kebijakan ini didasarkan pada asumsi-asumsi yang masih spekulasi. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menilai pemilihan umum 2024 dapat berjalan lancar dengan adanya perubahan regulasi yang jauh lebih mudah, berkepastian, serta transparan. Kami mendorong ada perubahan regulasi agar regulasinya jauh lebih mudah, lebih berkepastian gitu dan lebih transparan dan akuntabel. Misalnya menggunakan elektronik katalog tanpa harus menggunakan lelang, tender dan seterusnya yang memungkinkan waktunya jauh lebih lama. Kalaupun harus lelang dan tender, maka mungkin isu yang bisa dikemukakan adalah mempercepat lelangnya agar kemudian begitu masuk masa kampanye berbarengan dengan masa penyediaan logistik, dia tidak terpotong dengan masa lelang. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut buka suara terkait keputusan KPU yang bakal kembali menggunakan kotak suara berbahan kardus untuk pemilu 2024. Dasko menilai penggunaan kotak suara berbahan kardus harus dikaji terlebih dahulu sebelum digunakan. Sebab pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari yang biasanya masih memasuki musim hujan. Menurut Dasko, jika dalam pengkajian dapat dipastikan keamanannya, maka penyelenggara pemilu dapat tetap menggunakan kotak suara berbahan kardus. Ya, saya ada juga mendengar bahwa KPU akan menggunakan kotak dari karton lagi.
Nah, mungkin nanti kita akan minta komisi teknis, dalam hal ini komisi 2, untuk ikut mengkaji apakah kemudian dari segi keamanan itu memenuhi syarat keamanan, mengingat bulan Februari itu masih dalam masa hujan, curah hujan. Nah, apabila kemudian bahan, kemudian karton tersebut dirasakan aman, ya saya pikir silakan aja. Tapi kita perlu kaji terlebih dahulu nanti. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai penggunaan kardus untuk kotak suara berpotensi memunculkan dugaan kecurangan. Ujang menyatakan jaminan akan keamanan surat suara sangat beresiko sebab Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi geografis yang beragam dan cuaca yang berubah-ubah. Meski bukan berbahan aluminium, Ketua KPU Hashim Asyari menjamin keamanan kotak suara kardus tetap terjaga. Apalagi, ia menyebutkan ada pengawas hingga polisi yang terus memantau kotak suara pada pemilu 2024 nanti. KPU juga menjelaskan penggunaan kotak suara kardus dinilai bisa mencegah potensi korupsi. Sebab potensi itu ada apabila kotak suara menggunakan aluminium yang punya nilai ekonomi. DPR RI berharap semua kebijakan yang diambil penyelenggara pemilu dapat diimplementasikan dengan maksimal agar pelaksanaan pemilu 2024 berjalan lancar sesuai harapan semua pihak. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI akan memanggil pihak Kementerian Kesehatan dalam merespon perkembangan kasus hepatitis akut misterius. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 17, pemirsa, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena menghimbau agar seluruh masyarakat melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta mengoptimalisasikan tindakan pencegahan terhadap penyakit hepatitis akut misterius yang banyak menyerang anak-anak di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, pemirsa, berikut laporan dari rekan kami Alfat Rizky dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI.
DPR RI, yaitu Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena dari fraksi Partai Golkar. Bapak, untuk hepatitis ini Pak, kan penyebabnya belum diketahui Pak hingga saat ini. Kira-kira yang perlu dilakukan oleh pemerintah seperti apa Pak ke depannya Pak? Ya, pemerintah harus lebih banyak mempersiapkan untuk pencegahannya sehingga nanti masyarakat kita jangan banyak yang terkena. Kemudian yang kedua juga tentunya kita minta agar pemerintah juga mempersiapkan agar banyak memberikan edukasi. Jadi untuk penanganan penyakitnya ada, tapi juga untuk pencegahan juga nanti disiapkan. Sehingga nanti yang paling penting adalah bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat kita melalui berbagai macam pesan kesehatan masyarakat untuk bagaimana agar orang lebih memahami untuk aspek pencegahan dulu. Tentu kalau aspek bagaimana pengobatan tentu disiapkan tersendiri oleh pemerintah, biasanya itu tidak melibatkan masyarakat ya. Tapi yang paling utama adalah aspek pencegahan dengan memberikan berbagai edukasi bagi publik secara luas. Baik Pak, untuk tadi Kementerian Kesehatan juga menyampaikan Pak bahwa ini adalah penularannya itu rendah Pak, dan juga potensi untuk menjadi pandeminya itu juga sangat kecil Pak. Ya. Kira-kira bagaimana menyikapinya Pak? Jadi memang kan ini kan karena ada akibat aspek kita sekarang ini kan di punya media sosial yang demikian luas, sehingga memang penyakit semacam ini kan kemudian di blow up sedemikian rupa. Nah, sementara untuk tata laksana urusan kesehatan itu sudah ada ukuran-ukurannya, dan ya kita sementara melihat dari catatan dari Kemenkes memang ini dicermati dulu. Tidak mesti harus menjadi pandemi seperti yang kita duga. Baik Pak, untuk terakhir Pak, bagaimana kira-kira masyarakat itu menanggapi terkait dengan adanya hepatitis akut ini supaya masyarakat ini juga tidak panik Pak untuk menghadapi kasus ini Pak? Ya, masyarakat yang penting tetap tenang, ikuti dan dengar apa kata pemerintah, dan juga yang tadi itu perilaku hidup bersih dan sehat terus dikembangkan di kalangan keluarga, individu, dan terutama anak-anak kita. Oke. Baik Pak Melkiades, terima kasih atas waktunya Pak ya. Ya, sekian pemirsa, tadi sudah sama-sama kita saksikan Dialektika Demokrasi yang membahas terkait dengan ancaman hepatitis akut yang sudah terjadi di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Alfat Rizky melaporkan langsung dari Media Center DPR RI. Sampai jumpa. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan hadirkan kepada Anda sorotan media nasional seputar DPR RI usai jeda, tetap di TVR 17. Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa saja yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kami Medi Nugroho.
Ya pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online hari ini. Dan kali ini mengenai DPR RI yang menilai perlu kebijakan ekstrim untuk menangani wabah PMK di Indonesia. Nih bisa Anda lihat. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Deddy Mulyadi yang menilai bahwa perlu adanya kebijakan ekstrim atau fundamental dalam penanganan wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK di Indonesia. Menurut Deddy, tata kelola dunia peternakan di tanah air masih belum baik. Mulai dari pengawasan, pemerintah hingga distribusi daging oleh sapi oleh para peternak dan penjual di tingkat masyarakat. Dari sisi pengawasan oleh pemerintah, Deddy menilai bahwa hal tersebut dirasa belum efektif. Dan hal itu lantaran minimnya tenaga teknis yang melayani kesehatan hewan di berbagai daerah, khususnya di tingkat kabupaten atau kota. Deddy juga menilai bahwa pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penyakit hewan ternak masih belum memadai. Dan pengetahuan tentang jenis daging seperti apa yang aman untuk dikonsumsi, termasuk kepala dan kaki sapi yang dianjurkan untuk tidak dikonsumsi. Deddy juga meminta agar pemerintah segera mengatasi wabah PMK karena dikhawatirkan akan berimbas kepada harga jual ternak yang merosot. Dan selain itu, tindakan antisipatif juga diperlukan guna meredam munculnya kekhawatiran masyarakat untuk mengkonsumsi daging sapi terlebih menjelang momentum Hari Raya Idul Adha. Dan selanjutnya yang juga menjadi headline di media online adalah DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi undang-undang. Bahwa DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau RUU P3 menjadi undang-undang. RUU P3 yang disahkan dalam rapat paripurna ini selanjutnya akan menjadi landasan hukum untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelum disahkan, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Muhammad Nurdin menyampaikan bahwa laporan hasil pembahasan RUU P3 dalam rapat paripurna. Nurdin menyebut bahwa hasil pembahasan tingkat 1 disetujui oleh 8 fraksi atau 1 fraksi yang menolak adalah PKS. Dan pada kesempatan tingkat pertama itu disepakati peralihan perundang-undangan yang mulanya di Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham, kemudian disepakati pemerintah dan DPR RI menjadi di Sekretariat Negara. Keputusan tersebut ditetapkan pada 13 April 2022 lalu dan dalam rapat pleno Badan Legislasi DPR RI yang juga dihadiri Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Polhukam Mahfud MD. Itu tadi headline media online pada hari ini mengenai DPR RI yang meminta pemerintah ambil kebijakan ekstrim untuk tangani wabah PMK di Indonesia. Juga tentang pengesahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kembali ke rekan Ius. Terima kasih Medi yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Yusri Hayanti beserta segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.